Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Kak Amel. Mau duduk di sebelah mana? Sebelah sini aja, Kak. Oke, saya duduk sebelah Iya. sini ya. Oke, saya izin buka buku dia. Kak Amel, apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiknya nih baik banget atau bagaimana nih Kak? Baik. Kok kelihatan menghela nafas berat nih? Kenapa nih Kak? Adalah, Kak. Adalah, oke, oke. Lalu kegiatan hari ini nih Kak, mungkin Kak Amel habis ngapain nih? Habis ujian tadi, Kak. Habis ujian apa nih Kak? Kualitatif. Kualitatif. Susah atau enggak atau gimana nih Kak? Gampang. Soalnya GPT. Soalnya pakai AI gitu ya Iya. soalnya. Oke, 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 oke. Kak Amel kuliah semester 5 nih, gimana nih perasaannya Kak Amel? Ya, perasaannya ini bingung, Kak. Bingung, kenapa bingung Kak? Mau lanjut apa enggak? Oh, kenapa nih Kak kalau mau lanjut apa enggaknya? Di semester 5 ini kan lagi kayak fase pusing-pusingnya ya, Kak ya. Ya. Apalagi di semester 5 sekarang ada praktek juga. Setiap Oh ya. habis ganti teori itu, teman-teman saya itu presentasi. Nah, Oh, nanti habis presentasi itu perwakilan kelompok itu konseling. oh, Sesudah oke, itu oke. harus dispin. Oh, jadi kayak sesudah presentasi itu tadi kayak di spin buat maju satu persatu untuk konseling ya seperti itu ya. Berarti itu hanya di satu matkul saja ya. Ya, Kalau matkul yang lain aman atau gimana nih Kak? aman. Aman, oke. Kalau Kak Amal ini kan di kuliah ini kayak ikut organisasi atau hanya kayak kupu-kupu nih Kak, kuliah pulang. Ikut organisasi dong. Oh, ikut organisasi. Organisasi apa nih? Hima sama UKM. Hima sama UKM. Dua ya berarti ya? Iya, Oh, kalau di Hima nih Kak Amel jadi apa nih? kalau di Hima jadi kepala departemen Huminfo. Kepala Departemen Huminfo. Huminfo itu ngapain aja nih Kak? Yang megang akun YouTube, IG, TikTok. Oh, jadi kayak yang ngupload konten-kontennya seperti itu ya. Kalau di Delphi ini jadi apa nih Kak? Kalau di Delphi ini jadi kepala departemen keorganisasian. Itu kayak yang ngurusin sebelum hari H rutinan itu Hmm. saya yang nge-share. Oh, jadi kayak bagian ngurusin jadwal-jadwal seperti itu ya. Oke. Saya terima kasih banget nih ke Kak Amel karena menyempatkan waktu untuk datang pada hari ini gitu ya. Dan saya juga pasti tahu nih ya kalau misalnya ada yang ingin Kak Amel ceritakan kan pasti kan ya. Oke, jadi mungkin sebelum itu saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya Kak. Jadi saya hanya punya waktu sekitar 15 sampai 30 menit ke depan. Kalau misalnya Kak Amel ini merasa, oh saya kurang cukup nih untuk berceritanya ini tadi, mungkin bisa di reschedule di lain hari. Tapi kalau misalnya Kak Amel ini merasa mungkin sudah cukup, mungkin bisa di hari ini. Bagaimana nih Kak? Hari ini aja sih Kak sekalian ya. Oh, hari ini aja. Oke. Jadi, saya izin menjelaskan juga bahwa di sini ini saya hanya sebagai fasilitator saja. Jadi, seluruh keputusan tentang permasalahan Kak Amel ini balik ke Kak Amel sendiri. Apakah dapat dipahami? Bisa. Oke, mungkin bisa bercerita. Jadi gini Kak, saya itu apa ya eh dikatain sama temen Dikatain sama teman. kalau saya ini gendut. Oh, jadi kayak diejek proporsi tubuhnya gitu ya. Ya, Oke, saya izin catat ya Kak ya. Oke. Diejek oleh teman tentang proporsi bentuk tubuhnya nih Kak. Nah, waktu Kak Amel ini diejek nih ya, Kak Amel ini merasa gimana nih Kak?
Mungkin kesal, marah atau gimana? Kesal tapi sedikit marah sih Kak. Kesel tapi sedikit marah, tapi nggak punya kepikiran yang sama atau gimana? Ada ingin kayak apa ya, mengatakan kembali ke dia. Jadi kayak mengejek balik Ya, seperti itu ya. Oh, oke oke oke. Lalu di saat Kak Amel diejek ini tadi nih, Kak Amel tuh merasa kalau misalnya Kak Amel pernah nggak overthinking atau gimana nih? pernah overthinking Kak waktu malam-malam sih. Kayak pikir, kayak berpikir ini kayak kenapa kayak aku yang di apa ya dikatain sama dia, emang dia kayak sempurna atau sampai ngatain saya. Oh, gitu gitu. Berarti Kak Amel ini kayak apa ya? Kayak menyayangkan kenapa dia mengejek Kak Amel itu tadi ya. Lalu Kak Amel ini punya keinginan nggak kalau misalnya kayak kamu tuh kenapa sih ngejek aku padahal aku gak tau ngejek kamu atau gimana kayak gitu. Iya ada, tapi kayak apa ya kayak takutnya dia kayak berpikir aku sempurna. Ngapain kok kamu ngejek aku? Dia takutnya berpikir gitu. Oh, jadi kayak Kak Amel tuh pernah berpikiran kayak kenapa sih dia ngejek aku padahal Kak Amel ini tidak pernah mengejek dia seperti itu ya. Iya, Oke, jadi kan Kak Amel ini kan ingin merubah pemikiran temannya itu ya agar tidak mengejek Kak Amel karena Kak Amel tidak mengejek temannya seperti itu. Apakah benar? betul. Lalu nih, apa sih yang membuat Kak Amel itu yakin bahwa Kak Amel itu bisa mengontrol cara berpikirnya temannya tersebut? Apa yang membuat Kak Amel ini kayak merasa perlu cara berpikir temannya tersebut itu harus sama seperti Kak Amel? Nggak sama sih Kak, kayak berpikir kamu tuh gak usah ngecek, emang kamu sesempurna itu ta. Berarti kan Kak Amel itu kan kayak menuntut dia untuk berpikiran yang sama dong dengan Kak Amel. Ya, Apakah Kak Amel itu kayak apa Kak Amel itu kayak berpikir harus semua orang itu harus berpikiran positif sama Kak Amel? Apakah seperti itu? enggak sih Kak. Nah, terus tadi kan Kak Amel juga bilang kalau misalnya Kak Amel ini pengen bales temennya Kak Amel dengan ejekan yang sama. Apakah Kak Amel tidak pernah berpikir kalau misalnya Kak Amel membalas temennya ini ya? Kak Amel ini kayak temennya Kak Amel ini juga bakalan merasakan seperti Kak Amel kayak kesal, marah seperti itu. Apakah Kak Amel pernah berpikir seperti itu? Pernah kayak berpikir dia juga harus merasakan apa yang aku Nah, rasakan. sama kan berarti dengan Kak Amel pemikirannya kan? Ya, Ya, jengkel kan, marah kan berarti sama kan ya. Lalu kenapa nih Kak Amel tetap berpikiran seperti itu? ya saya nggak mau aja kayak dikatain gitu loh Kak. Maksudnya kenapa gak dia sendiri kayak berkaca gitu loh, emang dia sempurna gitu ta. Berarti kan Kak Amel pengen mengubah pemikirannya itu Iya, tadi kan ya. Tapi nih, kalau misalnya memang Kak Amel kan tidak ada hak untuk mengubah pemikirannya orang seperti itu kan. Memang Kak Amel ini tadi itu siapnya dia yang bakalan mungkin biayai dia, pendidikan dia mungkin, atau mungkin seseorang yang bakal memberi uang dia mungkin, atau mungkin donaturnya dia mungkin Kak Amel siapanya dia. enggak sih, cuman sekedar teman. Cuma sekedar teman kan. Berarti kan setiap orang kan punya harus kayak udah harus pemikirannya yang sama kan dengan Kak Amel. Mungkin ya, mungkin Kak Amel tuh kayak bisa menegur dia. Kayak mungkin kamu tuh jangan mengejek aku seperti ini kayak mungkin perbuatan dia tuh tak nggak baik kayak seperti itu kan ya. Tapi Kak Amel ini kayak tidak bisa gitu loh mengubah pemikirannya dia itu seperti apa. Nah, memang Kak Amel siapanya dia. Apakah dia sepenting itu untuk Kak Amel? Enggak. Nah, enggak kan? Jadi untuk kalau misalnya pemikirannya dia ya kembali kepada dia lagi. Semua orang kan berhak berpendapat kan, Kak? Punya pemikiran yang berbeda juga kan? Iya. Kan nggak harus di pemikiran yang sama nih. Kalau misalnya Kak Amel punya pemikiran seperti ini, terus temannya harus punya pemikiran seperti ini.
nanti jadinya kan kayak bentrok sih Kak. Iya. Ya kan, mungkin ya seperti itu tadi, Kak Amel mungkin bisa memberitahu bahwa ejekan itu tadi itu nggak baik. Jadi kayak perilaku yang tidak baik. Akan tetapi Kak Amel ini tidak bisa memaksakan kehendak Kak Amel untuk merubah pemikiran temannya tersebut. Apakah dapat dipahami? Iya bisa. Berarti saya ini nggak boleh kayak berpikiran bahwa teman saya itu harus sama pikiran sama kayak saya gitu ya. Iya. Jadi tidak terlalu apa mungkin tidak terlalu memaksakan kehendak seperti itu. Jadi ya mungkin kayak bisa ditegur, bisa di itu, tapi mungkin nggak harus dipaksakan kayak kamu harus mempunyai pemikiran yang sama seperti aku. Tidak. Mungkin ya itu tergantung padaannya lagi seperti itu. Apakah mungkin ada yang ingin tanyakan lagi nih sama Amel? Enggak sih Kak. Nah, jadi dari sini nih Kak Amel dapat tahu gimana nih akhirnya. Ya, saya mengetahui bahwa semua pemikiran itu nggak harus sama kayak saya. Oh, Dia punya hak juga. dia punya juga, oke. Lalu nih dari permasalahannya Kak Amel ini, seberapa yakin sih Kak Amel dapat menyelesaikan permasalahan ini tersebut? Maksudnya kayak gimana ya Kak ya? Kayak mungkin Kak Amel itu bisa yakin, yo mungkin saya dapat eh, berpikiran kalau misalnya memang semua orang itu punya hak untuk memiliki pemikiran yang berbeda kayak gitu. Mungkin saya yakin bahwa setiap orang tuh punya apa ya pemikiran yang berbeda sama Oke, hak yang berbeda. oke. Nah di sini saya ada tugas nih Kak. Jadi mungkin Kak Amel itu bisa menerapkan apa yang kita bicarakan tadi, pemikiran itu tadi, kalau misalnya semua orang ini dapat berpendapat atau memiliki pemikiran yang berbeda tadi, setiap Kak Amel mungkin menghadapi permasalahan yang sama, nah Kak Amel mungkin bisa mencatat di buku atau di notebook atau mungkin di kertas saja, seberapa jengkel sih Kak Amel tentang permasalahan tersebut. Misalnya kayak menghadapi situasi yang sama. Jadi Kak Amel itu kayak menulis dari skala 1 sampai 10 itu seberapa jengkelnya Kak Amel sih. Nah lalu nanti tugasnya ini nanti kita bakalan evaluasi di pertemuan berikutnya. Apakah dapat dipahami? Ya bisa. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup. Sudah cukup. Jadi gimana nih perasaannya Kak Amel sekarang? Ah, agak lega. Agak lega karena udah cerita mungkin gitu ya. Oke, lalu untuk jadwalan pertemuan berikutnya nih Kak, mau di hari apa? Mungkin sama seperti ini ya Kak ya. Sama seperti ini, Iya, hari Senin berarti ya. iya hari Oke. Senin. Di hari di jam berapa? Mungkin jamnya bisa maju jam 9. Jam 9 pagi. Iya. Oke. Berarti saya nanti tunggu hasilnya di pertemuan berikutnya jam 9 pagi di hari Senin gitu ya Kak Amel ya. Mungkin ada yang ingin dibicarakan lagi? Sudah. Sudah, oke. Terima kasih ya Kak Amel karena sudah eh, dapat bertemu dengan saya nih pada hari ini, dapat ceritakan permasalahannya Kak Amel. Oke. Saya juga berterima kasih kepada kakak yang sudah apa ya memberi saya arahan lah. Saya izin pamit ya kak ya. Oke, oke. Terima kasih Iya. Kakak.